punya waktu yang senggang seperti ini disyukuri, karena bisa jadi besok nggak punya waktu yang begini, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa katanya fa inna dzalika mimman yahuddu min wujudi qadrika, karena yang demikian itu akan merendahkan keberadaanmu di hadapan Allah. Jadi kalau kita bingung bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah terhadap nikmat yang begitu banyak Allah berikan, itu akan menjadikan rendahnya diri kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak bisa mensyukuri pemberiannya. Maka dalam hal ini Ibnu Athaillah mengatakan, mata razaqaka at-ta'ata wal ghina biha anha. Ketika Allah memberikan rezeki kepadamu dalam bentuk ketaatan, Masya Allah. Ternyata kita bisa hadir di sini, sholat semalam tahajud, hadir di masjid, sholat subuh berjamaah, zikir bareng, ngaji bareng. Itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadamu dalam bentuk ketaatan. Ada lagi rezekinya Allah yang Allah berikan kepada kita, wal ghina bihi anha, dan kita merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Fa'lam, ketahuilah, annahu qad asbagha 'alaika nikmatan zahiratan wa batinah. Kalau ada orang yang sudah diberikan nikmat akal, nikmat merasa cukup terhadap pemberian Allah, sesungguhnya Allah sudah memberikan sempurna nikmat kepadamu, baik zahir maupun batin. Karena dua ini ada yang diberikan satunya saja, yang keduanya tidak. Ada yang diberikan yang kedua, yang pertamanya. Ada orang yang diberikan rezeki ketaatan, tapi rajin sholat, rajin ngaji, rajin zikir, tapi kalau ngomong saja. Dan ini kalau ngomong ini nggak boleh nengok-nengok. Saya pikir sendiri. Iya, masa ngaji hikam nengoknya orang lain. Aku nengok kamera. Rajin ini, tapi banyak Allah. Ada lagi orang yang Allah berikan kecukupan, tapi nggak taat. Rezekinya dicukupkan, kesehatannya dicukupkan, enak dia. Hartanya nggak cukup, tapi dia hatinya ngerasa cukup. Apalagi saya, makan enak, saya ini mau kerja, saya tinggal kerja. Saya utang nggak punya, katanya sudah. Tapi ngaji nggak mau, sholat nggak mau, ke masjid nggak mau. Ada orang yang seperti itu. Kata Ibnu Athaillah, lalu ada orang yang berikutnya. Apa itu? Allah berikan ketaatan, Allah berikan juga kecukupan dalam dirinya, maka ia mendapatkan kesempurnaan nikmat dari Allah, baik zahir maupun batin. Jadi ya, mudah-mudahan kita ini dapat lain nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, zahir dan batin. Jadi sholat ya enak adil. Kenapa? Karena alhamdulillah bisa sholat, bisa zikir, alhamdulillah ya Allah bisa zikir. Bisa sholat jamaah, bersyukur, alhamdulillah bisa sholat jamaah. Seterusnya dan seterusnya. Maka ini resepnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin menumbuhkan rasa syukur kita setiap hari, apapun yang sedang kita lakukan, sambil direnungi bahwa ini adalah pemberian Allah. Contoh, ini kan teh sudah hadir di depan kita. Ya Allah, alhamdulillah ada teh. Alhamdulillah. Iya, nanti keluar dari sini, alhamdulillah sudah ngaji. Ya Allah, alhamdulillah bisa ngaji. Nanti nyampe rumah, assalamualaikum, nyampe rumah, alhamdulillah. Terus nanti salaman pagi, ngomong lagi, alhamdulillah. Habis besok mati. Habis ini keluh kesah setan dalam diri kita. Kalau hati ini penuh dengan rasa syukur. Saya pernah baca buku tentang The Power of Soul, kekuatan jiwa. Di Gramedia waktu itu saya baca.
pengobatan yang cara pengobatannya adalah zikir alhamdulillah. Ya. Pengobatannya adalah dengan bersyukur kepada Allah. Ternyata ucap alhamdulillah itu punya power, punya kekuatan yang bisa ngobatin diri kita. Yang punya penyakit, yang punya ini, yang punya baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Ya, dengan syarat tadi dalam hatinya sudah tidak ada cara untuk mengeluh kepada Allah kecuali rasa syukur. Mungkin ini Pak Ajis yang bisa menerangkan ini. Kenapa dalam tulisan-tulisan beliau itu senantiasa mari kita bersyukur, hidup bahagia. Nah gitu. Ternyata memang betul. Orang yang pandai bersyukur bahagia, orang salahnya ringan ya Pak, enteng. Peredaran darah juga ngalirnya lancar, ternyata ini bisa mendatangkan kesehatan kita. Lahirnya dari mana? Dari ekspresi wujud kebahagiaan kita karena rasa syukur ini ada dalam diri kita. Lebih sederhananya begitu. Maka nikmat yang mana lagi yang mesti kita dustakan kalau Allah sudah memberikan nikmat zahir dan batin. Lalu pada berikutnya Ibnu Athaillah mengatakan, yang orang suka lalai. Minta min nikmati alaika, dari kesempurnaan nikmat alaika kepada ayyarzuqa ma yakfika. Allah itu mencukupkan engkau, memberikan rezeki dengan cara mencukupkan diri. Kemudian apa lagi? Cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Yang pertama, kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah memberikan rezeki dalam kecukupan kepada kita. Dan yang kedua adalah wayamnahu ma'yuqika. Allah itu menolak, Allah itu menghindarkan sesuatu yang bahaya untuk dirimu. Jadi kalau sesuatu itu enggak kita dapatkan, itu karena Allah ingin menghindarkan keburukan terhadap sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita kan beda melihatnya, kita malah menyesal tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Padahal sesuatu yang tidak kita dapatkan itu adalah pemberian rezeki Allah kepada kita. Kenapa? Karena Allah itu ingin menghindarkan kita keburukan dari sesuatu yang kita inginkan. Lagi-lagi kita ini terhijab dengan diri kita sendiri. Maka para sufi-sufi itu kan rumusnya kalau ingin mengenal Allah, keluarkan diri dari jadi itu. Keluarkan dulu diri kita ini dari diri kita. Kalau kita masih membawa diri kita, nggak bisa kita ini bisa usul kepada Allah, bisa sampai kepada Allah. Keluarkan dulu diri kita dari diri kita. Artinya betul-betul kita ini melebur kepada Allah bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini juga tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali Allah yang memberikan kepada kita. Dan pemberian Allah itu adalah pemberian yang terbaik yang Allah pilihkan, yang Allah tentukan untuk kita, bukan keinginan yang kita inginkan. Sebab kalau keinginan yang kita inginkan pasti mudaratnya banyak. Kita menyadari kita ini kan makhluk yang lemah. Untuk melihat rumah kita saja tidak bisa kita ada di masjid ini. Jangankan melihat rumah kita, melihat parkiran mobil kita, motor kita, sedang kita hilang jangan tahu kita. Itu kan kita sadar kita lemah. Mesti kita butuh bantuan. Kenapa kok kita mengabaikan Allah yang pengetahuannya, zat yang maha melihat mengetahuinya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terhijab karena adanya pintu Allah mengetahui. Kenapa kita nggak pasrah kepada Allah terhadap kebaikan hidup kita? Maka nikmat yang kedua, rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang pertama adalah Allah berikan kecukupan kepada kita. Yang kedua adalah Allah menghindari keburukan yang akan terjadi dalam diri kita. Lalu beliau menutup bait terakhir kata Ibnu Athaillah,
mata ja'alaka fil zahir mutamassilan li amrihi wa razaqaka fil batin al-istislam li qahrihi faqad a'zama minnata alaika. Ketika Allah menjadikan secara zahir engkau itu mudah untuk taat kepada Allah dan memberikan rizki secara batin kepadamu dengan bentuk istislam li qahrihi, menirama segala ketentuan Allah, maka sungguh Allah itu memberikan keagungan yang besar terhadap dirimu. Masya Allah. Jadi kalau kita ini ringan ibadah, namun malam enteng, sholat, zikir enteng, sedekah enteng, kemudian kita menerima, dikasih ujian Allah menerima, dikasih kesempitan suatu saat kita juga rizkinya kurang menerima, nggak apa-apa, mungkin Allah lagi kasih pelajaran buat saya. Mungkin Allah ingin menghindari saya dari ini dan sebagainya. Menerima. Apa kata Ibn Abdullah? Faqad a'zama minnata 'alaika. Allah itu sudah memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tema syukur ini menjadikan kita lebih pandai bersyukur dan betul-betul menjadikan kita manusia-manusia yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kami kembalikan kepada Allah. Insyaallah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari awal hingga akhir kajian pada pagi hari ini penuh hikmah ya. Tapi sedikit yang ingin saya catat terkait dengan sebuah dialog. Bagaimana ya Ustaz cara bersyukur? Menjawab bersyukurlah, maka tidak ada sesuatu yang pantas ketika tiap tarikan dan hembusan nafas yang kita hirup melainkan lepas tanggal, yaitu dengan cara bilisan, kemudian biqalbi dan biljawari. Bapak Ibu rahimahumullah, kalau ada yang ingin didiskusikan dan dipersilakan, kami silakan awalan ibu-ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan monggo. Bapak-bapak juga diperbolehkan untuk mempersiapkan. Ibu-ibu ada ibu-ibu khusus menyiapkan hidangan sedekah pagi di bawahnya. Bapak-bapak monggo silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Para disangsi Tenang. Saya masuk penuh. Pak Suparno silakan. Pensiun mau. Daripada sepi. Sing pensiun malu masalah pensiun. Memang kalau kita bahas masalah syukur ini susah-susah gampang gitu Pak. Di satu sisi kita syukur kan lawan katanya ingkar gitu ya. Jadi apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh dari Allah, kadang-kadang kita suka kadang-kadang berpikiran negatif. Apakah itu ada peran setan? Karena kita itu selalu diganti setan. Tersangka mana Kita ya? berpikir positifnya, kita ini bisa apa? Kalau kita juga kan nggak bisa apa-apa, ngapain? Kita mau ngapain juga kalau nggak bersyukur kan? Kita pensiun, ya kita mau ngapain? Masa mau membantah nggak pensiun gitu? Gantian lah. Dengan ada pikiran negatif, ini gangguan setan kali Pak. Gitu. Terus kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kita pengen kaya, ya kan? Kita juga bisa ngapain? Kita juga kerja juga dari pagi sampai sore nggak kaya-kaya juga. Dia terima aja loh. Karena ada syukur. Curhatnya. Itu mungkin kalau rasa ingkar itu mungkin bisikan setan kali. Ya, Tersangka mulai zaman Ada lagi Pak? Monggo. Pak Jai, ada. Pak Ibni. Iya, siap. Pak Haji Kusuma. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa materi pada pagi hari ini. Karena terus terang saja Pak Ustadz, memang betul-betul ini banyak sekali hal-hal yang terjawab. Jadi ada yang saya ingin ungkapkan bahwa seluruhnya umat Muhammad itu masuk surga.
kecuali yang tidak mau. Jadi artinya seluruh umat Muhammad ini kondisi apapun, latar belakang apapun, semuanya potensi masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Bersyukur. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang Bersyukur bertakwa pernah. bukan berarti bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan. Manakala dia melakukan kesalahan, kemudian dia ingat pada Allah yang bertaubat, mereka juga insya Allah nanti akan mendapatkan nikmat. Oleh karena itu luar biasa dan betul-betul kita semua tentang jamaah kita bahwa kita semua akan masuk surga sepanjang kita betul-betul memang mau masuk surga. Terima kasih Pak Ustaz. Kalau bisa dua pertanyaan mewakili suasana bahasa. Iya. Jadi yang pertama, kita ini syukur ini gampang-gampang mudah, ya. Karena perlu latihan, perlu latihan, Pak. Perlu latihan. Bahkan hanya sebuah teori saja tak bisa. Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam teori-teori baik hukukul munjiat maupun hukukul muhlikat, seperempat yang menyelamatkan dan seperempat yang membinasakan. Beliau selalu mengakhiri dengan kalimat wa ilaju. Ilaju itu obatnya. Yang pertama adalah al-ilmu dengan ilmu. Yang kedua adalah wa dengan apa? Kenapa? Jadi teori syukur ini tidak cukup hanya teori saja. Kita sudah mengenal teorinya, tapi nggak mengamalkannya, nggak ngerasain syukur itu apa. Ya belum tentu kita ini bisa bersyukur, walaupun ngerti itu syukur. Juga nggak boleh ngamalkan syukur tapi nggak tahu ilmunya. Nah, gitu. Maka yang tadi, apakah ini bagian dari tipu daya setan? Bisa jadi kalau itu memang bisikan setan-setan, tapi bisa jadi bukan. Kita juga nggak boleh seuzur sama setan. Iya, setan itu kan kadang-kadang iri sama kita. Kenapa? Setiap yang salah dinisbatkan kepada setan. Kesel juga ya. Om saya nggak ngapa-ngapain kok. Iya kan kita sering begitu, sering menisbatkan keburukan itu adalah setan, kebaikan itu adalah malaikat. Padahal setan itu kan makhluk. Yang mana setan juga kata Al-Quran, kunnal muslimuna wa kunna ghayra dunadari. Kunnal muslimuna wa kunna dunadari. Kami ini ada yang muslim juga ada yang bukan. Berarti kalau ada yang muslim ada yang bukan. Muslim saja bisa berbuat baik, juga ada yang berbuat buruk. Berarti kan sama. Jadi jangan selalu menyalahkan setan. Bukan saya bela setan, bukan. Yang pertama. Jadi ada kalanya memang iblis ya begitu kerjaannya. Seperti Nabi Adam alaihissalam, itu kenapa kok berani makan buah kulitnya itu? Berani menyentuh buah kulitnya padahal dilarang sama Allah. Karena iblis, karena kalian iblis ya. Karena iblis ketika menyampaikan kepada Nabi Adam dengan menyebut nama Allah. Jadi Nabi Adam itu husnuzon kepada iblis. Wallahi. Iya. Nggak suzon sama iblis, tapi husnuzon sama iblis. Berbaik sangka kepada iblis, nggak mungkin iblis bohong dengan menyebut nama Allah. Husnuzon itu sekelasnya Nabi Adam alaihissalam. Kita ini bukan Nabi, suku sudah tinggi. Jadi itu yang kedua. Lalu bagaimana? Lagi-lagi ketika kita memiliki pandangan, ini ya ngaji sekali lagi ngaji dari awal kita bangkitkan, dari mulai bab tentang istidraj sampai bab al-faqr wal faqr, sampai terakhir kita ngaji bab tentang al-bastu al-qabdu wal bastu, bab tentang kesempitan dan kelapangan.
saya selalu menyampaikan bahwa di balik kesempitan itu ada rahmat Allah. Maka jangan mengira bahwa kesempitan kehidupan kita itu tidak ada kebaikan. Semuanya ada kebaikan. Nah, kalau semuanya kita mengenal ungkapan semuanya adalah kebaikan, kan gak ada lagi suuzon dalam diri kita. Kita mengatakan jangan-jangan itu masih kental dalam diri kita. Kita ini belum mengenal konsep tadi, bahwa ada keburukan, padahal semuanya adalah kebaikan. Ini dalam tatanan Allah dalam diri kita ya Pak. Bukan ada ada kebaikan keburukan, itu sunatullah. Ini pemberian Allah kepada kita semuanya adalah kebaikan. Maka apapun itu yang terjadi tadi, ketika sir kita, lagi-lagi itu, lagi-lagi sir kita ini hidup atau enggak. Kita punya pandangan negatif karena sir kita ini memang tertutup, makrifatnya nggak kebuka. Tapi kalau sir kita makrifatnya kebuka, semuanya jadi indah, semuanya jadi nikmat, semuanya memang betul-betul merupakan karunia dari Allah. Maka ada ungkapan kan begini, rubbama mana'aka rubbama fatahallahu babal ta'ah walam yafta babal qubul. Bisa jadi Allah itu membukakan pintu ketaatan kepada kita, tapi Allah tidak membukakan pintu penerimaan terhadap ketaatan kita. Jadi rajin ini, tapi ternyata tidak diterima sama Allah. Wa rubbama qada 'alaika, dan bisa jadi Allah itu menetapkan besuk terhadap keburukan. Maka sababan bil usul ilahi, ternyata keburukan itu ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah akan menjadi sebab usul yang engkau kepada Allah. Itu yang punya pandangan ini kan kalau sirnya sudah hidup. Ada orang yang diberikan keburukan oleh Allah, tapi ternyata keburukan ini ternyata menghantarkannya sampai kepada Allah. Daripada ada orang yang ibadah dari kecil sampai tua, tapi kok hatinya nggak usul. Lagi-lagi sir ini. Jadi rasa syukur itu akhirnya itu ngomongin sir kita ini. Jadi semua yang kita lihat nggak ada yang buruk. Ya, dapat istri cerewet, ya senang juga, syukur alhamdulillah. Sebab kalau istri nggak cerewet, mungkin kita ini malas kerjanya. Kan begitu, selalu dilihatnya dengan ini. Dapat suami kelemar, bisa jadi itu memang yang terbaik. Sebab kalau suami kita terlalu lincah, kacau nanti rumah tangga. Karena istrinya juga lincah. Lincah itu apa? Nggak balance. Kan hidup kita harus begitu kan, harus berimbang. Ada yang marah, ada yang pendiam. Jamaah ini jangan semuanya ngomong, nanti nggak ada yang dengerin, ngomong semua. Gitu. Kan begitu ya Pak. Gitu. Jadi semuanya kebaikan. Saya melihatnya dalam diri kita ini semuanya adalah kebaikan, dan semua yang terjadi adalah atas rahmat Allah SWT. Kira-kira seperti itu. Yang kedua tadi ya ungkapannya. Ungkapan insya Allah kita ini masuk surga insya Allah. Kalau saya sangat meyakini semua kita ini pasti masuk surga. Pasti. Harus optimis. Saja ada yang masuk hisab, ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga lewat hisab terlebih dahulu. Tapi endingnya tetap masuk surga. Kan ada ya Pak? Ada orang-orang yang masuk surga nggak ada hisab. Baru nyampe akhirat langsung masuk surga, karena nggak ada hisab lagi untuk diri. Ada yang orang soleh nggak masuk surganya lama, nggak masuk neraka, cuman hisabnya lama. Orang kaya biasa. Urusan administrasi ini panjang. Administrasinya lama. Orang banyak ilmu sedikit apal itu masuk surganya lama. Maka enak jadi orang itu jadi orang awam yang nggak kaya. Hisabnya dikit, Pak. Ilmunya dihisab dikit, hartanya dihisab. Iya. Ketimbang orang kaya berilmu itu lama Pak masuk surga. Tapi benar ada enggak gitu? Nabi Sulaiman alaihissalam itu
masuk surga paling terakhir dari kesekian Nabi. Bukan karena kurang amal, bukan karena hartanya banyak Pak. Dan setiap harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu dihisap satu-satu oleh Allah. Dan itu yang menyebabkan lamanya hisapnya Nabi Sulaiman. Crazy rich. Ya, jadi miskin itu tidak bersyukur kita. Kan dulu pernah saya ungkapkan, nanti di hari kiamat ada orang yang hidup susah di dunia, masuk surga cepat nggak ada hisab. Ada orang kaya susah hisabnya, orang kaya kita jadi orang miskin. Ya Allah ciptakan saya kayak dia ya Allah. Hidup miskin, hidup susah, uji saya ya Allah. Supaya yang penting saya dapat pahala seperti mereka. Ternyata orang miskin bersyukur kemiskinannya dulu waktu di dunia. Tapi saya, sirnya kan belum hidup waktu saat hidup. Waktu miskin malu, pasti akhirat bersyukur. Alhamdulillah belum miskin. Astagfirullah. Sirnya belum hidup. Saya kira cukup. Mari kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hannan ya Mannan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li asatidina wa li qarabatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimat wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. اللهم اهدنا يا الله فإنك خير الهادين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. افتح لنا فتوح العارفين وارحمنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya doa maka berakhirlah taklim ibadah subuh kita. Namun saya mengingatkan kepada jemaah yang menyaksikan channel YouTube Guru Ngaji 75, apabila ada pertanyaan silakan ditulis di dalam komen, share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan di bulan yang akan datang pertanyaan akan bisa kita sampaikan kepada Ustaz. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.